Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Welcome to Mahasiswa Project. Balik lagi di konten spesial Hari Kemerdekaan kali ini. Kita mengundang 8 orang untuk diwawancarai dengan tema Indonesia. Let's check it out. Hai guys, nama gue Elwi, biasa dipanggil El. Perkenalkan, nama gue Fitro Adi Putra. Halo, kenalin, nama aku Rani, aku masih pelajar dan aku juga lumayan aktif di beberapa kegiatan di kota Solo. Perkenalkan, nama saya Dusria Purmana. Perkenalkan, nama aku Didit. Oke, kenalkan nama gua Tian Nugroho. Perkenalkan, nama saya Destasya. Perkenalkan, nama saya Lucky. Kerjaan gue untuk saat ini freelance tour leader dan event organizer. Saya Gilar Prasetyo, teman-teman, dan saya ini mahasiswa. Ya, kesibukan saya sehari-hari ya rebahan. Habis bangun tidur, ngasih makan ikan, besar, jual, selesai. Gue boleh nanya nggak tentang Indonesia nih? Boleh. Boleh. Boleh sih, asal nomor 3 pertanyaannya jangan bikin merinding ya. Hal unik apa yang pernah ada di Indonesia menurut kamu? Pernah nemuin kan ada seorang kakek yang baru aja meninggal. Nah terus uangnya itu diambil sama cucunya buat top up Diamond FF. Hal unik ya, hal unik banyak sih yang unik di Indonesia. Kayak kasus korupsinya sedikit. Kalau menurut gua sih lebih ke ini ya, kayak adat istiadatnya ya unik-unik sih menurut gua. Karena tiap daerah, bahkan dari daerah satu selisih berapa kilometer itu udah beda kulturnya gitu. Kalau kita konsumsi plastik yang berlebihan, kira-kira unik nggak sih mas? Ya lumayan unik sih, cuma tidak bagus untuk masa depan sendok ini. Banyak banget orang yang terkenal, tapi bukan karena yang benar-benar dia punya talenta atau punya keunikan sesuatu gitu. Nyindir orang pakai analogi itu cuma di Indonesia, tapi seringnya tuh nggak relate gitu. Kayak saya tuh sering disindir sama orang tua saya. Kamu lo kamar diberesin kamar kok kayak kapal pecah. Saya nggak terima ya, kamar saya tuh nggak kayak kapal pecah, cuman kayak kapalnya Nabi Nuh. Menurut gue Indonesia adalah negara yang demokrasi. Tapi kebanyakan di kehidupan ini realitanya kita selalu terbatasi dengan hal-hal yang menurut pemerintah harus diminimalisir, seperti itu aja. Hal paling unik, mungkin baliho yang kayak jurus Naruto ya. Di mana-mana ada gitu. Ya nggak tahu baliho KFC itu loh. Kepak sayap kenikmatan. Lo nasionalis nggak? Bisa dibilang nasionalis sih. Ya mungkin nasionalis ya, tapi ya ke kiri sih. Nasionalis habis dong. Apa Pancasila 1-5? Hafal? Sebutin tuh Mbak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum ada di dunia ini. Apalagi di Indonesia belum ada. Saya tuh hobi banget nih ngoleksi pakaian-pakaian khas Indonesia gitu. Karena saya tuh suka banget beli produk lokal pride. Selain karena biar kelihatan indie, ya karena kalau beli produk luar mahal ya. Misalnya apa kayak Rolex, Louis Vuitton, sama Luis Suarez. Gue mencintai salah satu rakyatnya sih. Itu termasuk nasionalis bukan sih? Masuk sih. Masuk ya? Boleh lah. Dulu sih cita-cita gua tentara, tapi sekarang meleset sih ke driver ojol. Tapi tetap nasionalis dong. Nih punya nih, ada bendera Indonesia. Kalau nasionalis sih gue nasionalis. Karena gue juga warga Indonesia, gue lahir di sini dan gue nggak cabut dari Indonesia dan gue suka di Indonesia. Aku suka lihat orang atau aku juga bangga kalau aku pakai baju batik. Ke hal apa sih yang dari waktu kecil kamu rindukan tentang Indonesia? Oh, hal yang paling saya rindukan dan itu hanya ada di momen anak kecil di Indonesia itu cepirit ya. Main di tengah sawah, di tengah hutan, naik-naik ke pohon, manjat-manjat pohon,
terus ambil tebu di kebun milik orang, terus nanti dimakan barengan sama kakakku. Waktu kecil pernah ikut lomba panjat pinang sih. Jujur gue kangen banget masa-masa kecil yang mainan kelereng, mainan dakon, semua hal yang berkaitan dengan sosial. Jadi di Indonesia ini sekarang udah agak berkurang, sosialnya di sosial media aja. Hal yang gue rindukan tuh kayak galong mangga. Mungkin duit orang tua sih ya. Iya, SPP buat ke warnet, main PB ya. Itu gua banget sih. Jadi mungkin kayak mainan-mainan zaman masih gua kecil, masih jajanan-jajanan kampung kayak gitu sih lebih tepatnya. Aku rindu waktu aku kecil tuh kayak masih main sama teman-teman. Terus kalau padang bulan ya kayak gitu, kalau bulannya baru penuh tuh malam-malam pasti main petak umpet kayak gitu. Seru banget sih menurutku. Mungkin main bola sih, yang kumpulnya waktu sholat asar kan, bubarnya sholat maghrib, azan, gawangnya pakai sendal, menangnya kalau gol terakhir. Berapapun skornya, kalau menang ngegolin terakhir itu pas menang. Harapan kamu untuk Indonesia di masa mendatang? Cetak baliho. Lebih bermoral aja sih. Depannya semoga ya lebih baik aja sih. Gak usah muluk-muluk lah, cukup utang-utang negara Indonesia itu lunas, itu aja, udah selesai. Gak ada yang lain, ya kan? Lebih go green aja sih, bebas dari plastik. Diperbaiki lagi lah sistem pendidikannya atau moralnya, soalnya kayak di deket di sekitarku aja itu kayak udah bener-bener kayak nggak apa ya, udah lupa sama moralnya Pancasila. Sungai-sungai itu harus dibersihkan, gak boleh ada yang namanya sampah. Masa sungai yang harusnya ada ikan, masa ada sampah, gimana? Kasih pemancing dong. Ini, waduh, saya juga pemancing ini, bos. Saya yang pemancing, bos. Bagaimana ini martabat saya sebagai pemancing? Dapatnya popok mas sampah ya. Bagaimana? Coba Anda bayangkan, ya kan? Satu hari harus dapat 1 kilo, mah dapat sampah 1 ton. Gue berharap semua yang ada di Pancasila itu benar-benar ada di kehidupan nyata di Indonesia. Timnas Indonesia nanti bisa masuk Euro ya. Masa Asia terus apa nggak bosen? Jadi kan nanti kita itu nanti ikut Euro, terus Portugal nanti ikut Laga Menpora ya. Sama Liga Shopee ya. Aku punya harapan bahwa Indonesia itu harus jadi bangsa yang dicari oleh bangsa-bangsa lain sih. Gue berharap masyarakat Indonesia itu jadi humble people. Jadi nggak usah terlalu banyak nggak usah terlalu banyak buat ngomen, but lakuin apa yang lo bisa dan keep fight buat hidup sekarang. Harapannya korupsi di Indonesia tuh bisa dibasmi dan Indonesia bisa mengepakkan sayap kebinekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Untuk anak muda Indonesia, jangan kebanyakan FBB-an. Karena FBB-an itu haram, tau nggak? Haram hukumnya. Bisa saya.